daripada 5 tiang ini ada yang roboh, maka akan pincanglah, tidak akan berdiri kokoh. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus salah. Ini yang kedua, mendirikan salat. Mendirikan salat dengan segala fadilah-fadilahnya. Hampir tidak ada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di sana ada hikmah yang berguna bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pasti ada manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariat ini. Siapa yang mengingkari akan fadilahnya salat? Ya, subhanallah. Ini adalah tarbiyatun nafsi wa tarbiyatul mujtama. Ya, muslim mana yang bakal tidak menjadi saleh yang kalau seandainya 5 waktu saja dia selalu menjaganya? Ini membentuk komitmen diri, membentuk menjadi muslim yang militan. Ya, ketika mendengar suara azan langsung menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Wasta'inu, isti'anah itu artinya meminta tolong. Asta'in, a'ana yu'inu, ketika ada sin, asta'in itu artinya meminta tolong. Jadikanlah sabar dan salat ini sebagai penolong dalam hidupmu. Sesungguhnya ia sangat besar, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian yang enggak kalah pentingnya bahwasanya apa? As-salah itu adalah imaduddin, tiang daripada agama. Idza saluhat sairu amalih. Kalau salat seorang hamba itu baik, maka amalan-amalan yang baiknya juga bakal baik. Karena dengan ibadah kepada Tuhannya saja, munajatnya dengan Allah saja itu sudah sangat terkontrol, apalagi perbuatannya sehari-hari. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah, bukan bisa, bahkan mencegah seseorang daripada berbuat fahsya'i wal munkar. Ini adalah tingkatan pertama daripada agama, yaitu al-Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus salah. Dengan segala perbedaan, dengan segala pendalaman lagi dengan salat ini tadi. Wa tu'tiyaz zakah. Kemudian apa yang ketiga rukun Islamnya? Tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Zakat dengan segala bentuk-bentuknya. Ada zakat mal, ada zakat hewan, ada zakat apa lagi? Ada zakat fitrah. Zakat ini adalah sistem yang dibentuk untuk apa? Untuk menghindarkan kesenjangan, ya, menghindarkan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim ila fuqaraihim. Diambil ya dari yang kaya untuk ila fuqaraihim, untuk yang fakir. Sistem apa yang membuat sosial ini sangat apa namanya? Sangat balance sekali, sangat imbang sekali. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Semuanya ada pasal-pasalnya, semuanya ada aturan-aturannya, ya. Dan ini sangat sinkron sekali dengan hadis-hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan zakat ini kalau dioptimalkan dengan berbagai macam bentuknya, maka insya Allah tidak akan ada muslim yang sengsara, ya. Apalagi sistem wakaf yang lagi berkembang sekarang dan lain sebagainya. Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Subhanallah, ini adalah nikmat azimah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Ramadan, subhanallah, Allahumma ballighna Ramadan
Semoga kita sampai pada bulan Ramadan bisa kita melubur dosa di sana, karena bulan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, subhanallah, wa ughliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin, dan yang lainnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. As-sadaqah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah pada bulan yang lainnya. Makanya berbondong-bondong kalau bulan Ramadan itu, subhanallah, orang untuk biasanya mencari timing yang pas untuk melakukan zakat malnya pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena kelebihan fadilah-fadilah yang ada pada bulan itu. Umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan tidak sama pahalanya dengan umroh yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Umroh pada bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya in akhlasan niyyah, kalau seandainya ikhlas betul-betul niatnya untuk Allah, kemudian juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasuma Ramadan, banyak sekali kisah-kisah, hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah Ramadan ini. Apalagi bulan Ramadan gak lama lagi akan datang kepada kita. Ini adalah tamu yang agung, dan ini merupakan nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahujjal bait, dan melaksanakan haji, in istata'ta ilaihi sabila, seandainya engkau mampu. Sangat murunah sekali, sangat lentur sekali agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kaku dan tidak berat, tidak sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Semua perkara-perkara tadi yang diwajibkan tadi, ia bisa menjadi jatuh kalau seandainya ia tidak mampu. Seseorang yang sakit, yang enggak kuat salat dengan berdiri, bisa duduk. Kalau enggak bisa duduk, bisa berbaring. Enggak bisa berbaring, bisa menggerdipkan mata dan lain sebagainya, memakai isyarat. Subhanallah. Zakat itu bagi yang sudah sampai nisab dan haulnya, dan semua aturan-aturan yang ada di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sadaqta. Kemudian tamu tadi, lelaki yang datang tadi mengatakan apa? Sadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu, kami heran, dia bertanya, dia pula yang bilang benar, dia pula yang membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman, beritahulah aku tentang iman. Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini waktunya sudah habis ya? Enggak ya? Tadi bunyi? Oh enggak ya. Qala fa akhbirni 'anil iman, beritahulah kami tentang iman, beritahulah aku, karena yang bertanya tadi rajulun syadidus thiyab sawadus sya'ri tadi. Fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqta. Iman itu adalah kamu percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, bahwasanya malaikat Allah itu ada. Malaikat Allah itu adalah hamba Allah. Itu artinya bahwasanya apa? Itu tidak boleh disembah, yang hanya disembah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, dan kepada kitab Al-Quran, wa kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Nuh, Ibrahim, Ismail, Yunus, dan lain sebagainya yang diberitakan melalui ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rukun iman, dan ini adalah pondasi dasar yang tidak boleh tidak, ya, lazim, harus dimiliki oleh seorang muslim. An tu'mina billah,
ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwasanya ia yakin bahwasanya apa? Yang bisa memberinya rizki, yang bisa menahan rizki darinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin yang bisa membuat dia bahaya, membuat dia tidak bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billah, ia yakin bahwasanya Allah lah yang maha mampu, Allah lah yang maha segalanya. Wa iyyamsaska bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bikhairin fala radda li fadlih. Wa iyyamsaska bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau seandainya Allah menginginkan iyyamsaska, menyentuh almas atau membuatmu bidur, sebuah kesulitan ya, atau mudarat bidurrin fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa membukanya atau menghilangkan mungkin penyakit, kesulitan, humum illahu, kecuali dia, huwa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya wa iyyamsaska bi khairin fala radda li fadlih, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan khair, kebaikan pada seorang hamba, fala radda li fadlih, maka sungguh tidak akan pernah bisa ada yang bisa menghalangi daripada fadilah, daripada kelebihan fadlullah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Antu'mina billah wa malaikatih, percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Ada Jibril alaihi salam yang mana masing-masing ada tugasnya, dan kita mengetahuinya dari mana? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa kita melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini letaknya iman, percaya dengan yang tidak tampak. Al-ghaibiyat, ghaibiyat itu artinya yang gaib, ya, yang gaib. Antu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan khatimul anbiya, ya, khatimul anbiya wal mursalin, nabi penutup, utusan yang terakhir, ya, yang menasakh ataupun menasakh daripada agama-agama sebelumnya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat-syariat sebelumnya jadi tidak berlaku lagi, ya. Artinya apa? Ketika Nabi Isa alaihi salam diutus, beliau mengabarkan bahwasanya akan datang nabi pada akhir zaman, ya, min ba'di ismuhu, akan datang nabi setelahku, ismuhu siapa? Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu ada di dalam Al-Qur'an, min ba'di ismuhu Ahmad, khatimul anbiya'i wal mursalin, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik bagi kita ataupun tidak baik bagi kita. Nah, ini sangat besar sekali ujiannya, ya. Kadang-kadang, ya, semoga Allah kuatkan kita, ya. Kadang-kadang ketika misalnya takdir Allah itu tidak baik, akhirnya kita na'udzubillah sampai berani menyalah-nyalahkan. Ini bentuk kurangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh sahabat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau wafat, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya mata ini terus berlinang air mata dan hati ini juga sangat sedih sekali, tetapi kami dengan takdir, tetapi saya dengan takdir Tuhan Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala
sesungguhnya sangat bertawakal, pasrah. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan ketika anaknya wafat ada 7, apa kata beliau? Allah telah memberiku 7 rizki, 7 anak, diambilnya 1, masih banyak rizki Allah yang ada padaku, masih bersisa 6. Ini bentuk husnuzonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk imannya, percayanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat pelik sebenarnya, agak sulit karena takdir berkaitan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang ilmunya hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu 5 menit setelah ini apa yang terjadi, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu, sodakta kata Jibril, beritahu aku tentang ihsan. Al-ihsan ini adalah tingkatan yang lebih khusus lagi atau yang lebih dalam lagi. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau seandainya engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya ia Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Subhanallah. Maka kalau seandainya masih sulit saja khusyuk, tancapkan kepada diri kita, Allah melihatku, Allah melihatku. Kalau seandainya masih ingin, usikum wa iyaya nafsi, usikum wa iyaya nafsi, maka tancapkan di dalam hati ini, Allah yarak, Allah yarani. Ya, pernah itu berdoa sulit sekali ketika haji, tiba-tiba orang datang kemudian udhu Allah ta'ala fa innahu yara, dia berteriak seperti itu. Berdoalah, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ia melihatmu. Subhanallah. Ya, itu langsung membuat tambah yakin. Ya, artinya apa? Setiap muhsin itu pasti mukmin insyaallah, dan setiap mukmin itu pasti muslim. Nah, ini apa namanya, konsekuensi daripada hadis ini. Kullu muhsin mu'min, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Ini tadi ihsan itu kalau kita ini bisa definisikan singkat, bahwasanya semuanya betul-betul hanya untuk Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada muraqabatullah, selalu merasa diperhatikan, muraqabatullah, ya, muraqab itu raqib, selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'iyatullah, selalu ada Allah dalam setiap langkah-langkahnya. Ma'iyatullah, ya. Setiap muhsin itu pasti mukmin, dan setiap mukmin itu pasti muslim. Makanya ada ketika orang A'rab yang berkata apa? Mereka berkata amanna. Apa kata ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalian belum beriman, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati-hati mereka, seperti itu. Ya, walakin qulu aslamna, masih berislam saja. Islam artinya masih orang masuk Islam itu dengan nutqu syahadatin dia sudah muslim, walaupun dia belum sholat, walaupun belum bisa sholat, walaupun belum zakat, walaupun belum haji, tapi dia dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah menjadi seorang muslim. Artinya setiap muhsin pasti mukmin, setiap mukmin pasti muslim. Bukan berarti setiap muslim pasti mukmin dan setiap mukmin belum tentu muhsin. Ini adalah tingkatannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, kasih tahu aku tentang hari kiamat. Apa yang ditanya itu Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang hari kiamat. Ya, fa qala fa akhbirni 'an amaratiha, maka kabarkanlah, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Ini qal antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak itu melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal urata al-alah,
ketika orang-orang yang tadinya nyeker, al-hufah itu artinya yang tidak memakai sandal, orang-orang Badu biasanya, atau apa namanya, al-alah itu artinya al-fuqara, al-ayal, al-alah al-fuqara, orang-orang miskin yang tadinya yatatawaluna fil bunyan, mereka sudah mulai berlomba-lomba membangun bangunan yang sangat tinggi sekali. Nah, ini sudah mulai tanda daripada tanda kiamat, ya, antalidal amatu rabbataha, walaupun ada tafsirannya, ya, tafsirannya ada dua. Nah, di antaranya itu ketika apa namanya, seorang budak itu melahirkan tuannya, ya, ada seorang budak itu melahirkan tuannya bukan tuannya, melahirkan tuannya. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya ketika seorang anak itu mulai banyak uququl walidain, ya, dia memperlakukan orang tuanya seperti budaknya, dimarahinya, disyatamnya, disuruhnya, dan lain sebagainya. Ini adalah tafsiran yang kedua, seperti itu. Wa antarul hufah al-urata yatatawaluna fil bunyan, dan itu sudah terjadi. Arab yang dulu negeri miskin dan lain sebagainya, sekarang subhanallah kemegahan ada di sana. Summa intalaqa falabitha maliyan summa qala ya Umar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya setelah tamu tadi pergi, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini adalah bentuk adab, ya, adab juga. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya dan ia tidak mengetahui, maka ia katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya yang tadi adalah Jibril alaihissalam yang datang kepada kalian, kepada kita semuanya, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kita tentang agama kita. Nah, ini adalah hadis yang kedua. Intisarinya bahwasanya di sini pentingnya, ya, bergabungnya asas-asas daripada Islam itu tadi. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan ini tadi. Maka ketika sudah kita berislam, maka lanjutlah kepada mukmin, beriman kepada, menambah kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur kalau seandainya sampai kepada maratibul ihsan, sampai kepada ketingkatan menjadi seorang muhsin. Anta'budallah, ibadah itu bukan hanya saja salat dan lain sebagainya. Ini semuanya. Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Semua apa saja yang membuat Allah ridha, Allah cinta kepada kamu,